Yang terhormat Ketua Satuan Komunitas Pramuka Peduli Ketapang, yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, serta semua peserta lomba yang saya sayangi. Selamat datang sekali lagi kepada seluruh peserta lomba dan penonton dalam acara Lomba Pidato tingkat SMA, MA, dan SMK yang dilaksanakan oleh Satuan Komunitas Pramuka Peduli Ketapang dan disponsori oleh M150, HS68, dan Central Cafe. Saya akan memperkenalkan Dewan Juri yang akan menjuri Lomba Pidato pada hari ini. Yang pertama ada Kak Muzani dari Satuan Komunitas Pramuka Peduli Ketapang. Yang kedua ada Kak Hilda Manurung dari Satuan Komunitas Pramuka Peduli Ketapang. Dan yang ketiga ada Kak Suhendra Rizky dari Satuan Komunitas Pramuka Peduli Ketapang. Lomba ini diikuti oleh 13 peserta dan terbagi menjadi 2 hari. Pada hari pertama, yakni hari ini, akan menampilkan peserta dari nomor undian 7 sampai dari nomor undian 1 sampai dengan nomor undian 7. Untuk hari kedua, yakni esok hari, akan menampilkan peserta dari nomor undian 8 sampai dengan 13. Peserta dan penonton yang saya hormati, lomba kali ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, sehingga pidato yang diperlombakan bertema pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut penampilan peserta dengan nomor undian 1. Kepada peserta dengan nomor undian 1, kami persilakan. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arowana. Bapak Ibu hadirin yang cantik dan rupawan, selamat sore semua. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Salam. Kurang semangat, saya ulangi. Salam Pramuka. Salam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, peserta lomba pidato dan saudara-saudara yang menyaksikan pidato saya ini. Ada patah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Widya Lestari dari Budup Sandar Pangkalan SMA Negeri 1 Ketapang akan membawakan pidato yang berjudul Sila Ketiga Pancasila, yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Pertama-tama, marilah kita hanturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada sore ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Saudara-saudara, Ibu Pertiwi kini dirundung duka. Dunia sedang dalam bahaya. Berbagai macam peristiwa terjadi di mana-mana. Mulai dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan menghadapi musibah virus COVID-19 yang belum musnah dari negeri ini. Semua itu tidak hanya mengancam jiwa-jiwa manusia, tetapi juga mengancam sektor ekonomi, pariwisata, sosial, agama, dan aspek kehidupan lainnya. Kita semua tahu bahwa kepulihan negara Indonesia adalah bergantung kepada warga negaranya. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Bung Karno pernah berpesan,
Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Pesan Bung Karno ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Indonesia memiliki banyak perbedaan, mulai dari suku, bangsa, budaya, bahasa, dan lainnya. Tetapi perbedaan tersebut tidak boleh memecah belah kita. Dalam menghadapi masalah ini, kita harus bersatu padu, saling bekerja sama demi kepentingan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, persatuan dan kesatuan Indonesia merupakan jati diri bangsa. Namun, bagaimana cara mengamalkannya? Salah satu caranya itu dengan semangat gotong royong. Dengan gotong royong, kita saling bahu-membahu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada. Dengan mengedepankan rasa persaudaraan, rasa toleransi, dan rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat gotong royong, gotong royong adalah budaya kita, budaya yang diambil dari saripati bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, mari kita kobarkan semangat gotong royong, semangat persatuan dan kesatuan, karena di masa menghadapi pandemi ini, kita tidak boleh sedikit pun merasa bosan, merasa jenuh, dan saling menyalahkan. Itu semua bergantung pada partisipasi kita, bergantung pada implementasi nyata dari seluruh saudara-saudara yang ada di sini. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara untuk bertindak secara nyata dengan memulai mematuhi protokol kesehatan dan himbauan dari pemerintah dengan menggunakan masker, social distancing, rajin mencuci tangan, tetap di rumah, dan tetap menjaga kesehatan. Setuju? Setuju. Kurang semangat saya ulangi, setuju? Setuju. Terima kasih. Masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak boleh membeda-bedakan, meski kita berbeda suku, budaya, tetapi perbedaan tersebut harus membuat kita saling bekerja sama demi menghadapi pandemi ini. Oleh karena itu, kita harus menanamkan rasa persatuan dan kesatuan di dalam diri kita. Karena saya yakin mustahil Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terbebaskan dari musibah ini. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Burung dara, burung cendrawasih, hinggap di pohon mangga. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah penampilan dari peserta dengan nomor undian 1. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Baiklah, kita sambut peserta dengan nomor undian 2. Kepada peserta dengan nomor undian 2, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan yang saya hormati para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walau di tengah pandemi ini. Hadirin yang berbahagia, meskipun demikian, sepatutnya hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mengobarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian, hal yang pertama yang akan saya sampaikan ialah tentang Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pandangan hidup dan falsafah negara. Lalu, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup? Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup ialah menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari setiap akan melakukan suatu hal. Oleh karenanya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila senantiasa kita implementasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pidato kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan Persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan begitu penting bagi bangsa dan negara Indonesia, baik itu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Persatuan Indonesia merupakan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila ketiga. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kalimat tersebut merupakan salah satu bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A. Nah, dari sini jelas bahwa dari kata kepulauan dan Nusantara menggambarkan wilayah kepulauan dari Sabang sampai Merauke merupakan fakta yang mempersatukan. Persatuan kesatuan memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keberagamannya, dimulai dari suku, agama, etnis, budaya, dan negara yang majemuk. Karena itulah, dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia berpotensi akan terjadinya konflik dan rentan dengan perpecahan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, merupakan salah satu senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan menjaga keberagaman yang dimilikinya. Tentu, jika tidak ada persatuan dan kesatuannya, maka akan berdampak kepada hidup yang berbangsa dan bernegara ini. Nah, dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Soekarno menegaskan bahwa kebangsaan ialah persatuan orang dengan tempatnya yang disebut dengan geopolitik dan rakyat dan bumi yang tidak dengan tanah air yang tidak dapat dipisahkan disebut dengan tanah air. Dengan demikian, kebangsaan bangsa Indonesia ialah semua orang yang tinggal di pulau Indonesia. Penekanan inilah Soekarno menekankan bahwa kebangsaan Indonesia terhadap kebangsaan Indonesia yang kemudian diubah menjadi Persatuan Indonesia dalam sila ketiga. Mengenai Persatuan Indonesia, kita juga dapat lihat dalam Sumpah Pemuda 1928, yang mana mereka memiliki satu deklarasi dalam satu perkumpulan, dalam sebuah perkumpulan pemuda yang beragam dari suku, agama, dan bahasa. Mereka memiliki komitmen untuk hidup dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Nah, dalam itu, di bawah Pancasila terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, pemersatu utama dalam segala keberagaman. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, serta pemuda Indonesia, hendaklah kita menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu persatuan
Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari peserta dengan nomor undian 2. Kepada para peserta dan hadirin, silahkan dilihat menunya. Kalian yang mau pesan. Oke, baiklah, kita sambut penampilan peserta dengan nomor undian 3. Kepada peserta dengan nomor undian 3, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Salam. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bastengan Kak Jurata. Aduh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, para peserta lomba pidato yang saya hargai dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Rosa Ayu Paramita akan menyampaikan pidato dengan tema pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atas sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat telah tercantum sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pada TAP MPR nomor 1 tahun 2003 juga disebutkan butir dari nilai-nilai sila kelima Pancasila. Beberapa di antaranya yaitu menghormati hak orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, serta tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini membuktikan bahwa sila kelima Pancasila dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan hukum, landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, lalu apakah itu keadilan? Beberapa orang mengatakan bahwa keadilan ialah hak seorang istri untuk tetap bekerja setelah menikah. Beberapa orang mengatakan keadilan ialah mendapatkan pendidikan tanpa memandang ras, suku, dan beban ekonomi. Aristoteles sendiri mengatakan bahwa keadilan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang dengan haknya masing-masing. Jika kita telaah dengan menggunakan kebahasaan yang didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan ialah sifat, perbuatan, atau tindakan yang adil. Adil sendiri adalah tindakan yang berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Lalu keadilan sosial yang tertulis pada sila kelima Pancasila memiliki arti kerjasama yang dilakukan untuk menghasilkan suatu masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat
anak memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya. Untuk mencapai keadilan sosial ini, kita harus mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai dari sila kelima Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa memulai dengan lingkup yang lebih kecil, lebih sederhana, yaitu lingkungan keluarga. Langkah pertama yaitu mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai seorang anak, seorang ayah, dan seorang ibu. Lalu menghormati hak orang yang ada di dalam rumah. Misalkan orang tersebut hendak beristirahat, maka kita harus menghormati hak orang tersebut dengan tidak mengganggu istirahat dari orang tersebut. Setelah kita menerapkan dan mengamalkan nilai ini pada lingkungan keluarga, kita bisa memulai dengan skala yang sedikitnya lebih besar, yaitu lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah sendiri, kita bisa memulai dengan mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai seorang murid, guru, dan staf sekolah. Kita bisa mengikuti kegiatan pramuka yang diadakan di sekolah, karena pramuka sebagai kegiatan siswa tidak hanya mengajarkan nilai dari sila kelima Pancasila, namun juga nilai dari keempat sila lainnya pelengkap Pancasila. Setelah kita mengamalkan dan menerapkan nilai tersebut pada lingkungan sekolah, maka kita siap untuk mengamalkan dan menerapkan nilai tersebut pada lingkungan masyarakat. Kita bisa memulai dengan menjaga ketenangan, kemudian membantu tetangga atau orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kemudian kita bisa mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hadirin yang berbahagia, penerapan dan pengamalan dari nilai-nilai sila Pancasila ini tentu tidaklah semuanya mudah, karena pendapat masing-masing dari pribadi itu berbeda-beda. Ada yang setuju akan hal ini, hal itu, tergantung lagi kepada keberagaman kita dalam masyarakat. Keadilan sosial sendiri berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Hadirin yang berbahagia, pengamalan nilai-nilai sila dari sila kelima Pancasila ini sangatlah penting. Jika tidak kita amalkan dengan benar, maka akan terjadi hal-hal buruk di dalam masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu kekacauan dalam masyarakat. Tidak adanya keadilan dalam masyarakat akan menyebabkan banyak pihak dalam masyarakat dirugikan. Pihak dalam sektor ekonomi, sektor politik, budaya, bahkan sektor pendidikan. Kemudian dampak buruk berikutnya ialah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Pemimpin itu digambarkan dengan tegas dan adil. Jika pemimpin melakukan ketidakadilan terus menerus, maka masyarakat akan mulai mempertanyakan pemimpin, akan mulai apatis terhadap semua implementasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan pemimpinnya. Kemudian dampak buruk berikutnya adalah kekacauan dalam pendidikan yang sangat buruk. Tidak ada keadilan, maka murid akan menjadi kacau, pendidikan akan sangat berantakan. Maka pengamalan nilai-nilai ini sangatlah penting untuk kita, untuk masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka marilah kita bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia yang hidup berbangsa dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, telah selesai pidato yang saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, maka mohon maaf sedalam-dalamnya. Selamat sore dan salam pramuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baiklah. Demikian penampilan dari peserta dengan nomor undian 3. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Selanjutnya kita sambut peserta dengan nomor undian 4. Kepada peserta dengan nomor undian 4 kami persilakan. Buat rakit dari papan. Cakep. Rakit di bawah ke Sungai Batang Taru. Cakep. Assalamualaikum saya ucapkan buat kalian teman-teman baruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Buah naga, buah pepaya, dimakannya di waktu sore. Ini perkenalkan diri saya, orang yang paling oke. Perkenalkan, nama saya Firda Oktaviani. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Ketapang. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta generasi-generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan apapun. Teman-teman generasi muda yang penuh semangat, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila memiliki arti 5 dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dari salah satu sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna yang memuat segala bentuk unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah teman-teman tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua ini? Ada yang tahu? Enggak. Ada yang tahu? Enggak. Jika tidak, saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung nilai yang pertama, kemanusiaan. Memiliki arti bahwa seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Selaku makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun golongan. Semua orang sama di mata hukum, saling menghargai pendapat. Yang kedua, keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan suatu komponen dalam kehidupan bersama, berpegang teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Beradab menurut bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang terkandung dalam Pancasila direalisasikan sebagai suatu acuan pola pikir dan pola tindak. Ketiga, kesetaraan adalah keadaan yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, adat, budaya, dan lain-lain. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Betul tidak? Betul tidak?
tepuk tangannya? Terima kasih. Yang terakhir, keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, dan ketaatan. Karena setiap makhluk menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tentram, dan damai. Generasi muda yang saya banggakan, sikap atau perilaku yang terkandung dalam sila tersebut adalah bahwa sebagai manusia, sikap atau perilaku yang terkandung dalam nilai di atas adalah bahwasanya kita harus mengakui persamaan derajat antara sesama manusia, senang melakukan kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, mempunyai sikap atau perilaku berani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi kemanusiaan, menghormati orang lain, dan tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Adapun makna yang terkandung dari sila tersebut adalah sebagai rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila, kita harus selalu menghormati orang lain tanpa memandang status ataupun derajat. Kita harus bersifat adil atau menyamaratakan dalam berbuat sesuatu, dengan catatan adil pada hal yang positif. Toleransi itu bukan hanya soal berdampingan, tetapi juga soal kesejajaran. Perbedaan pendapat bukanlah halangan untuk bersatu. Agama itu bukan di baju, agama itu ada di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan. Betul tidak? Betul tidak? Mana tepuk tangannya? Agama itu bukan di baju, agama itu ada di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan. Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu hal yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Betul tidak? Diciptakan sebagai seorang manusia sudah ketentuan darinya, tetapi menjaga kemanusiaan kita adalah pilihan. Tetaplah menjadi manusia. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika di dalam penyampaian pidato ini terdapat kata yang salah, saya ucapkan beribu-ribu maaf. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bentar. Demikianlah penampilan dari peserta dengan nomor undian 4. Selanjutnya kita sambut peserta dengan nomor undian 5. Nomor undian 5 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta seluruh anggota panitia dari Satuan Komunitas Pramuka Peduli Ketapang dan seluruh peserta lomba yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pagi-pagi membaca koran. Kurang nikmat tanpa kopi. Saya di sini berdiri depan hadirin sekalian hanya untuk berpidato, bukan menggurui. Pancasila. Mendengar istilah tersebut, yang terlintas di benak kalian pasti adalah peraturan yang menjadi acuan
seluruh warga negara Indonesia sebagai pedoman hidup. Apa itu pedoman hidup? Pedoman hidup adalah sebuah peraturan yang menjadi pacuan seluruh warga negara Indonesia dan pemimpinnya untuk menjalankan suatu pemerintahan. Sekarang, apakah kita sudah benar-benar menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan berpancasila itu tidaklah sulit, dan kita bisa menerapkan 5 sila yang terkandung di dalamnya. Kita bisa menerapkan Pancasila di mana saja, dari lingkungan terkecil hingga ke instansi, dari lingkungan keluarga hingga ke lingkungan pembelajaran, dan selanjutnya menuju ke tingkat masyarakat yang kental akan peraturan-peraturan yang tersirat. Sebagai warga Kabupaten Ketapang, dalam halnya menerapkan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sangat dijunjung tinggi. Di Kabupaten Ketapang banyak sekali ragam suku dan agama. Namun dari saya kecil hingga saat ini, Ketapang aman, damai, dan tentram, serta tidak ada gesekan antar umat beragama. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kabupaten kita yang tercinta ini. Melalui contoh kecil saja, dalam kehidupan bermasyarakat, kita pasti pernah melakukan musyawarah untuk mencapai suatu tujuan yang mufakat. Menurut data dari Forum Antar Umat Beragama di Kabupaten Ketapang, sebuah keputusan yang mufakat bisa dicapai dengan pendapat yang diambil dan diajukan oleh seluruh tokoh-tokoh yang terlibat. Walaupun ini terlihat biasa saja di dalam lingkungan bermasyarakat, namun ini merupakan salah satu cara agar kita bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh lainnya, kita sebagai pelajar di lingkungan sekolah, sebagai pelajar yang baik dan berpedoman kepada Pancasila, tentu kita harus patuh dan taat terhadap apa saja yang diberikan oleh guru untuk masa depan dan kehidupan kita yang lebih baik. Namun, sebagai pelajar tentu saja kita tidak hanya patuh dan taat terhadap guru, tentu saja kita juga harus patuh dan taat atas peraturan maupun larangan yang tersurat dan tersirat di dalam sekolah. Sebagai pelajar yang baik, tentu saja kita harus hidup bertoleransi, baik itu di lingkungan sekolah maupun itu di lingkungan bermasyarakat. Kita harus bisa hidup saling berdampingan satu sama lain, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, melalui 2 contoh kecil tadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kehidupan berpancasila itu tidaklah sulit dan kadang terjadi tanpa kita sadari. Walaupun terkadang kehidupan berpancasila itu masih menjadi sisi tradisional di era maju seperti sekarang ini, saya sebagai pelajar mendeklarasikan bahwa kita satu pelajar, satu pramuka, dan satu bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kesenjangan antar suku maupun umat beragama, dan tidak boleh sampai ada gesekan yang bisa memicu terjadinya peperangan. Saya pramuka dan saya bisa menerapkan Pancasila. Jika saya bilang kita bisa, kalian jawab pasti bisa. Oke? Oke. Kita bisa. Masih bisa. Sekali lagi, kita bisa. Masih bisa. Jawab dengan kuat, kita bisa. Masih bisa. Semoga dengan adanya perlombaan ini kita bisa menambah rasa cinta tanah air dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terjadi salah-salah kata, sikap maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Pramuka. Oke, baiklah, terima kasih kepada peserta dengan nomor undian 5. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan peserta dengan nomor undian 6. Kepada peserta dengan nomor undian 6, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, para peserta lomba yang berbahagia, serta para hadirin yang saya hargai. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Tengku Nafisa Tahira Mirza dari SMA Negeri 3 Ketapang dengan nomor undian 6. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang bertemakan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya memilih judul sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang terdiri dari ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Keberagaman yang dimiliki Indonesia itu merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Saling menghargai dan menghormati antar keberagaman dapat menumbuhkan sikap toleransi. Kita sebagai masyarakat yang majemuk harus memiliki sikap dan perilaku toleransi yang wajib dijaga dan dikembangkan. Situs Kementerian Republik Indonesia mengatakan sikap dan perilaku toleransi dapat diterapkan dalam kehidupan beragama, suku, budaya, dan ras. Hadirin yang saya hormati, Badan Dunia PBB yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan atau UNESCO mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menerima di tengah-tengah keberagaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Budaya merupakan suatu cara hidup yang terbentuk melalui unsur yang rumit seperti politik, agama, adat istiadat, bahasa, seni, dan lain sebagainya, dan dikembangkan melalui sebuah kelompok orang maupun masyarakat. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab setiap tantangan hidupnya. Manusia merupakan makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia menjalani hidup sesuai dengan adab-adab yang diterapkan di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, manusia harus bersosialisasi dan memenuhi adab-adab yang telah disosialisasikan oleh orang-orang sebelumnya. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan bernegara diperlukan upaya mengedepankan sikap toleransi agar tercipta ketentraman dan kedamaian satu sama lain. Terkadang, perbedaan membuat seseorang merasa aneh jika melihat sesuatu yang dirasa tidak lazim seperti yang biasa dilihatnya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara mesti mengetahui bahwa keberagaman merupakan warna yang memperindah negaranya. Seperti yang diungkap oleh Lukman Surya Saputra beserta kawan-kawannya dalam buku pelajaran PPKN, semua manusia di muka bumi ini sebenarnya memiliki hak yang sama
entah berkulit gelap, terang, beragama ini, beragama itu, dan lain-lain, semua mesti diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang. Dengan begitu, toleransi dapat juga didefinisikan sebagai sikap menahan ego dan mendengarkan pendapat orang lain, kendati fisik, serta budaya mereka yang berbeda dengan kita. Dengan kata lain, toleransi dapat diartikan juga sebagai sikap saling menghormati antara manusia dengan manusia yang lainnya, tanpa memandang keberagaman suku, agama, budaya, ras, dan antar golongan. Hadirin yang saya hormati, kehidupan sosial dan keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Sebagai pelajar Indonesia, kita harus memiliki semangat dan ikut andil dalam memelihara dan menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Karena siapa lagi yang dapat menjaga keberagaman budaya di Indonesia kalau bukan kita, para generasi penerus bangsa. Adapun contoh sikap dan perilaku terhadap keberagaman sosial dan budaya di Indonesia yang dapat dilakukan adalah: 1. Menghargai serta mengetahui keberagaman budaya yang ada di Indonesia. 2. Mempelajari maupun menguasai salah satu kesenian ya, sesuai minat maupun kesukaannya guna melestarikan kesenian itu sendiri. 3. Merasa bangga terhadap budaya sendiri. 4. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia dan menyesuaikannya dengan sosial budaya yang ada di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sikap dan perilaku terhadap keberagaman budaya terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia dari yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa dengan toleransi antar budaya kita dapat saling menghargai setiap perbedaan yang ada dan mengetahui bahwa keberagaman merupakan warna yang dapat memperindah negaranya. Hadirin yang saya hormati, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Demikianlah penampilan dari peserta pidato dengan nomor undian 6. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada sponsor kita M150 yang telah mensponsori acara Lomba Pidato tingkat SMA, MA, dan SMK yang diselenggarakan oleh Satuan Komunitas Pramuka Peduli Ketapang. Baiklah, selanjutnya kita sambut peserta terakhir dengan nomor undian 7. Kepada peserta dengan nomor undian 7 kami persilahkan. Karena saya undian nomor 7 atau undian terakhir pada sore hari ini, izinkan saya mengembalikan semangat kalian. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Sekali lagi, salam Pramuka. Salam. Terima kasih. Jalan-jalan bersama Marion Jola untuk membeli baju kebaya. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga Indonesia semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, baju ramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Harus. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang saya cintai, yang terhormat panitia lomba yang saya hargai, yang terhormat peserta lomba pidato pada sore hari ini, yang terhormat hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Wawan Mahendra dari SMA Negeri 3 Tapang. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato dengan bertemakan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya memilih judul sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang baik. Adapun 5 dasar tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya memilih untuk membahas sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, karena Indonesia membutuhkan persatuan, bukan perkelahian. Indonesia membutuhkan perdamaian, bukan pertikaian, dan Indonesia membutuhkan toleransi, bukan perpecahan. Menurut Syarbaini, persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam ragam, macam-macam corak yang beraneka ragam, menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beragam suku, adat, ras, budaya, dan agama. Kebudayaan tersendiri merupakan ciri khas dari setiap warga Indonesia. Tapi perbedaan tersebut bukan berarti Indonesia harus berpecah belah, melainkan dengan perbedaan Indonesia akan menuju persatuan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini tercantum dalam lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Pada satu sisi, perbedaan ini bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia jika tidak diantisipasi dengan serius. Namun, pada sisi yang lainnya, perbedaan ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat. Jadi, seharusnya kita sebagai warga Indonesia yang memiliki beragam suku, adat, ras, budaya, dan agama haruslah bersatu dan menjaga kerukunan dengan sesama anggota hidup dan negara. Dewan Juri yang terhormat, Persatuan Indonesia memiliki 7 pengamalan, yaitu yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang ketiga, rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, makna persatuan Indonesia dapat kita terapkan dimanapun dan kapanpun. Kita bisa menerapkannya di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kita juga bisa menerapkannya pada waktu pagi, siang, sore, atau malam hari. Adapun beberapa contoh penerapannya, yaitu penerapan di rumah, contohnya selalu menjaga kerukunan sesama anggota keluarga. Penerapan di sekolah, contohnya tidak membeda-bedakan teman walaupun mereka berbeda suku, adat, ras, agama, dan bangsa. Penerapan di sekolah dapat juga diterapkan dengan mengikuti pramuka, karena pramuka akan mengajarkan kita betapa pentingnya persatuan dan betapa hebatnya kerjasama. Penerapan di lingkungan masyarakat, contohnya jika tetangga sedang kesusahan atau membutuhkan bantuan, kita sebaiknya segera membantu. Penerapan di lingkungan masyarakat dan negara, mohon maaf saya ulangi, penerapan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, contohnya kita harus giat belajar supaya menjadi penerus bangsa Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, jika pahlawan yang telah gugur mendahului kita melihat keadaan Indonesia yang sekarang, mereka pasti akan bangga. Karena apa? Karena walaupun Indonesia diserang berbagai konflik dan isu untuk memecah belah bangsa Indonesia, tapi warga Indonesia tetap bersatu dan menjaga kerukunan serta menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama, sehingga kembalilah bangsa Indonesiaku yang damai dan tentram. Ayo Indonesiaku, menuju terang tinggalkan gelap, menuju nasionalisme tinggalkan chauvinisme, dan menuju patriotisme tinggalkan individualisme. Saya, kalian, dan kita semua pasti bangga terlahir sebagai anak Indonesia, karena saya beranggapan bahwa langit adalah ayahku, bumi adalah ibuku, dan Indonesia adalah keluargaku. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di hati para dewan juri dan hadirin sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih. Dengan berakhirnya penampilan dari peserta dengan nomor undian 7, maka berakhir pula lomba pidato pada sesi pertama hari ini. Untuk peserta dengan nomor undian 8 sampai dengan nomor undian 13 akan ditampilkan esok hari pada waktu dan tempat yang sama. Untuk peserta dan penonton yang hadir pada hari ini, kami persilahkan untuk hadir esok hari. Terima kasih kepada M150, HS68, dan Central Cafe yang telah mensponsori acara Lomba Pidato tingkat SMA, MA, dan SMK yang diselenggarakan oleh Satuan Komunitas Pramuka Peduli Ketapang. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta agar dapat berkumpul untuk melakukan sesi foto bersama. Sekian, terima kasih. Lambai kan? Lambai. Udah selesai. Sekali lagi. Untuk seluruh peserta agar dapat
berkumpul di depan panggung untuk sesi foto bersama. Selesai.